Jauh. Ada 3 alasan mengapa saya berani berdiri di sini. Yang pertama, saya jarang diberi kesempatan untuk melihatnya, dan sekarang saya mencoba melakukan dengan jenangnya diamnya. Tidak ada derayatnya, tidak ada jiwayatnya, saya hanya bisa dengan jenangnya diamnya. Mungkin nyawa blok yang ada ngulat pajak kan bisa, ada ngulat bangsa kan bisa, ada nanti awal kan bisa, mekidung cara beli Sweden kan bisa, Nigel termade kan bisa, sawang blok dengan ya, ini makin aja. Nah itu yang betul. Saya boleh satukan niki kebetulan saking jauh Tidian berbeda nyangre aduk selaku nabi, iki angin dan nyangre dumogi wenten penonton. Alasan paling penting adalah alasan nomor 3, yaitu saya tidak berani dengan teman sekelas yang namanya Ibu Bagus Haryadi. Karena kebetulan beliau kian banyak. Kalau saya tidak mau melaksanakan instruksi beliau, maka besok nama saya dicoret. Nah, saya mulai saja dengan Rahmatullah ini yang mungkin tidak banyak. Ada kesalahan teknis karena ketika dia bertanya dengan semeton adik di tiang adik, sila tadi jadi rauhin, sila tadi sarang kocak, generasi muda, seketuruno yang dia masuk kaum milenial. Oleh karena itu, tentang bawah, tadi kena media tulisan itu lantah atur ketiga ring kaum milenial. Ya dia itu berikut. Niki bukan hanya untuk milenial sebenarnya, tapi untuk kita semua. Karena orang mengatakan walaupun kita berumur di atas 50 tahun, umur itu hanya soal angka. Jiwa dan semangat kita tetap milenial. Sebelum yang lanjut Niki Titian matur nanggen bahasa Bali, nanti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nanti bahasa Jepang. Boleh. Bahasa Inggris kalau ada dos. Apa yang ada bilang? Bahasa Belanda di situ kalau itu. Bahasa Belanda ini sekali. Ini namanya campur-campur. Titian mulai dengan betapa pentingnya kita bermedia sosial, berkomunikasi dengan sebuah cerita tantri yang sudah sangat kita tahu semua, tetapi mungkin tidak pernah kita hayati maknanya. Cerita tentang bagaimana empas pura-pura yang mati karena tidak mampu menahan mulutnya. Oleh karena itu, inti bicara kita sekarang adalah bagaimana kita belajar menjaga mulut. Benten ketuturan satu indik impas sareng i answer. Dikisahkan pada suatu taman yang indah, namanya Taman Kemudawati. Hidup sepasang Ansa, suami istri, dan berteman baik dengan sepasang empas, dan itu juga di kolam itu. Mereka hidup dalam harmoni, hidup dalam kemakmuran, karena kolamnya jernih, makanannya banyak, karena punya saya, dia berbagi. Dia berencanakan akan pergi ke taman di kaki Gunung Himawan, Nawesara namanya, dan dia sampaikan kepada temannya sepasang empas tadi. Mereka berdiskusi dan betapa sedihnya empas itu karena dia akan ditinggalkan oleh sahabatnya. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, dia pasti akan mati karena tidak ada air, tidak ada makanan, sementara dia tidak bisa pergi kemanapun juga. Dengan memelas, sepasang empas itu meminta kepada Angsa agar bisa diterbangkan ikut bersama-sama ke Taman Maneswara di balik bukit di kaki Gunung Himawan. Gunung Himawan itu Gunung Himalaya. Akhirnya mereka mencari akal, ditemukan akal sederhana. Mereka
akan menggunakan sepotong kayu, di mana kiri kanan di ujungnya akan digigit oleh angsa, di tengah-tengahnya 2 ekor empas akan umpan dengan menggigit kayu itu. Pada hari yang ditentukan, terbanglah mereka sebagaimana direncanakan. 2 ekor angsa yang gagah perkasa menggigit 2 ujung kayu, sementara empas menggigit dengan kencangnya di tengah-tengah kayu di antara 2 angsa. Penerbangannya bagus sekali. Lalu melewatilah sebuah padang, di mana di padang itu hidup 2 ekor anjing dengan anak-anaknya. Anjing itu sudah kelaparan karena kekeringan, padang tandus dan sebagainya. Melihat angsa yang lewat, terutama melihat empas yang dari atas, maka timbul keinginannya untuk bagaimana supaya semakan dengan berburu empas. Berburunya bukan dengan senjata, bukan dengan panah, bukan dengan parang, tetapi dengan kata-kata. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mencaci maki si empas supaya empas itu tergoda sehingga akan jatuh dari kayu yang digigitnya. Maka 2 ekor anjing itu berdialog, suami istri. Algoro niki ada anjing suami istri. Biasanya kalau di kampung Tian itu cek ada kuda cici itu tahu anjing. Yang jelas anjing itu lebih hebat daripada kita karena buangnya hanya saja ke sana. Sedangkan bapak dan ibu buangnya setiap ketemu buang orang. Kemudian ngomonglah anjing itu ada burung yang indah sekali, gagah perkasa, paruhnya kuning emas, kakinya juga panjang, bulunya putih, bercahaya, lehernya jenjang, sayapnya luar biasa. Burung apakah itu? Oh, itu namanya angsa. Memang burung yang sangat bagus, sangat suci, sangat terkenal. Bahkan pradewa pun kagum akan angsa itu. Lalu itu yang akan siapa? Yang dibawanya? Oh, itu bukan binatang, itu tai sapi yang sedang dibawa oleh angsa. Coba lihat, bulat nggak jelas, kakinya nggak kelihatan, kepalanya pendek, warnanya hitam. Kasihan angsanya, sangat tidak pantas dia membawa tai sapi terbang jauh-jauh. Dengan caci maki seperti itu akan menjadi panaslah si empas, lalu ingin membalas untuk mencaci maki anjing itu. Ketika dia berteriak ngomong, maka terbuka mulutnya dan jatuhlah kedua empas itu dan menjadi makanan yang enak bagi anjing dan anak-anaknya. Ceritanya singkat, pelajaran waktu kita SD. Tetapi maknanya apa? Maknanya juga sangat singkat, bahwa barang siapa yang tidak bisa menjaga mulutnya, maka dia bisa akan menemui bencana. Barang siapa tidak bisa menahan kemarahan yang diekspresikan lewat kata-kata, maka dia akan menemukan malapetaka. Semoga kami, memang kalau kita baca susastra suci kita, apa kata kita, salah percaya, itis asa, kita selalu diajarkan untuk menjaga mulut, menjaga kata-kata. Menjaga kata-kata supaya bicara dengan baik termasuk salah satu dari Trikaya Parisuda. Kemudian Trikaya Parisuda, 1 Kayike, Wacike, Manasika. Kayike larangannya ada 3. Atau dari Manasika larangannya hanya 3. Wacike larangannya 4. Paling banyak larangan, paling banyak pengendalian yang harus dipegang ketika kita berkata-kata. Karena kalau hanya pikiran, orang nggak lihat. Kalau perbuatan, orang bisa melakukan reaksi. Tapi kata-kata yang menyakiti tidak pernah bisa dicabut kembali. Ada 4 dalam kata-kata itu, yaitu tan, ujar,
Satu, tan ujar ahale. Yang kedua, tan ujar apergas. Yang ketiga, tan ujar pisune. Yang keempat, tan ujar mipil. Jadi pelajaran SD itu. Ulangi lagi, ada 4 larangan dalam kitab tujuh wajiko. Tan ujar ahale, tan ujar apergas, tan ujar pisune, tan ujar mipil. Tidak berbohong, berbicara yang bisa dipercaya sama orang, atau tidak berbicara kasar, tidak berbicara menyakiti, tidak berbicara membuat sesuatu fitnah. Contoh kami, saya selesai demikian. Di dalam Sarasa Mucaya diajarkan agar kita bertapa dalam ucapan. Demikian juga dalam pegawai kita diajarkan kita untuk bertapa dalam ucapan. Jadi bertapa itu bukan pergi ke hutan, kemudian duduk bersila, tidak makan dan sebagainya. Itu iya, tetapi dalam kehidupan modern yang lebih penting adalah bertapa di kota, tetapi dengan tidak berkata yang tidak benar. Itulah namanya bertapa dalam ucapan. Kalau saya kutip mengenai salah satu saya Bhagavad Gita itu, Anubilakarang wakyam satya data syatya suara restoran carewa wamana tanpa ucapi. Berbicara tanpa menyinggung, tanpa melukai hati, dapat dipercaya, lemah lembut dan berguna, serta teratur mempelajari kitab suci. Itulah yang dinamakan bertapa dalam ucapan. Mari kita belajar bertapa dalam ucapan. Sebelum kita bertapa yang lebih berat lagi, kita hanya belajar monobrata saja, belum brata-brata yang lainnya. Monobrata artinya bukan sekedar tidak berkata-kata, tetapi juga tidak berkata-kata yang tidak baik. Sebab para kami, Susah suci kita, Sarasa Mucaya mengatakan, jangankan kita berbicara yang salah, berbicara yang benar pun adalah dosa kalau kita sampaikan dengan cara yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika kita berbicara, kita harus mempunyai maksud yang baik dan dengan cara yang baik. Dalam Sarasa Mucaya sloka 119 disebutkan seperti ini. Apa yang kamu jatah rahayu, rahayu berkojaran itu, tandunga ikan rahayu, kapuhara beri. Ia diambil rahayu itu, yang tak rahayu kojaran itu, dirikan kepada itu, buan kapuhara lara. Artinya, kalau perkataan itu maksudnya baik dan dikatakan dengan cara baik, hanya satu hasilnya, yaitu kebahagiaan. Tetapi walaupun maksudnya baik, kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka itu akan menghasilkan duka cita, bukan saja bagi yang mendengarkan, tetapi juga bagi yang mengucapkannya. Sementara saran kami, ada satu hal dalam Sarasa Mucaya, banyak hal. Di antaranya yang paling menarik adalah bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya pertama kali mengenai diri kita sendiri. Kalau kita berkata jelek tentang orang lain, sebenarnya yang pertama kali mendapatkan jelek adalah kita sendiri. Ketika kita berbicara kasar pada orang lain, sebenarnya yang pertama kali mengalami perasaan kasar adalah kita sendiri. Ketika kita marah pada orang lain, sebenarnya yang pertama menderita adalah dia yang marah, kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak sekalian, dalam Sarasa Mucaya disebutkan, lakukanlah segala sesuatu yang kamu ingin orang lain lakukan kepada dirimu. Simpel sekali. Lakukanlah, saya ulang lagi, lakukanlah sesuatu apapun kepada orang lain sebagaimana kamu berharap orang lain melakukannya terhadap dirimu.
ini filsafatnya tinggi sekali, aklamasi ada di sini. Dan kalau dalam bahasa barat, bahwa hidup itu dunia cermin sangat tepat. Kalau kita mendelik ke cermin, maka cermin pun akan mendelik pada kita. Kalau kita menyinarkan lampu merah kepada cermin, cermin pun akan memancarkan sinar merah kepada kita. Tetapi kalau kita menyinarkan lampu yang halus, yang lembut ke cermin, cermin pun akan memancarkan kembali sinar yang lembut kepada kita. Semeton Saransani itu ucap susastra, bukan ucap bijak. Lalu sekarang, apakah ajaran susastra yang dibuat oleh Begawan Wararuci ribuan tahun yang lalu, yang dibuat oleh Begawan biasa di 3000 tahun yang lalu masih pantas, masih layak, masih relevan untuk sekarang? Jawabnya sangat relevan. Terkait dengan judul di belakang saya ini, maka kita tidak perlu jauh-jauh mencari referensi. Mari kita cari referensi ke susastra agama kita yang kaya luar biasa. Pak Agung pasti tahu bahwa Weda, susastra Weda adalah kitab yang paling lengkap di dunia ini. Apapun yang tidak ada di Weda, jangan pernah berharap ada di tempat lain. Apapun yang ada di Weda pasti bisa temukan di tempat lain. Demikian kata Begawan kita dan kata Weda. Semeton Saransani tadi Dr. Bade mengatakan sekarang kita sudah memasuki zaman digital dan zaman revolusi 4.0. Digital bukan lagi sesuatu yang di sana, tetapi sesuatu yang di sini. Bukan di depan mata, tapi sudah bersama kita. Kita sudah masuk ke dalam masyarakat yang namanya masyarakat hyper-connected society. Kenapa demikian? Karena semua sekarang orang berhubungan intensif dengan orang lain dengan berbagai cara, terutama dengan cara-cara media digital. Yang aneh sekarang dengan media digital ini, kita tidak tahu mana yang nyata, mana yang maya. Karena dunia maya sudah menjadi dunia nyata. Dunia maya adalah kenyataan sehari-hari. Bapak Ibu, saya coba sekarang menunjukkan data kepada Bapak Ibu yang ada di kursi saya. Pada tahun 2018, penduduk dunia itu ada 7,6 miliar penduduk dunia. Dari 7,6 miliar itu 4 miliarnya aktif di internet. Bayangkan setiap hari ada 4, sekian biliar orang bermain internet pada saat bersamaan. Bisa dibayangkan bagaimana udara ini berseliweran dengan informasi. Dan dari yang bermain internet itu 3,2 miliar bermain media sosial. Berapa kuatnya media sosial zaman ini? Yang lebih hebat lagi, Indonesia. Indonesia itu penduduknya 265 juta. 265 juta. Tetapi yang aktif di internet itu 132 juta. Kalau yang tadi 265 juta itu penduduk yang berusia 10 tahun sampai dengan 64 tahun adalah sekitar ada 120 juta. Sisanya anak-anak kecil, balita, sisanya kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tidak mampu lagi membaca. Yang aktif saja membaca, sebagian ada di Kalimantan, di pedalaman Sumatera, di Sulawesi, Papua, itu lagi 50 juta. Berarti sebenarnya yang aktif itu kurang dari 100 juta. Tetapi dari 100 juta itu jumlah account internetnya mencapai 132 juta. Yang lebih hebat lagi, dari 132 juta orang Malaysia itu yang bermain media sosial 130 juta, termasuk 300 orang di sini. Ada yang hebat lagi, ibu-ibu.
Dari 132 juta orang yang aktif bermain media sosial, HP-nya 177 juta. Artinya rata-rata orang itu mempunyai 2 HP. Yang satu HP untuk kantor, untuk resmi, untuk formal. Yang satu lagi saya tidak tahu. Kalau ada bapak-bapak yang HP-nya berisi password, ibu-ibu harus mencoba tahu apa passwordnya. Di kalangan bapak-bapak ada adium, ada aksioma, ada dalil. Kalau dompet hilang tidak masalah, tapi kalau HP hilang sangat masalah, terutama kalau istri di rumah. Tapi itu yang di luar tuh, yang di ruangan ini tidak ada seperti itu. Semua orang yang masuk itu yang baik-baik. Kenapa baik-baik? Saya juga orang baik. Tapi saya coba 2 HP itu. HP yang satunya ini formal untuk semua kegiatan yang menyangkut hal-hal formal, termasuk banking, termasuk sambutan, termasuk apapun di sini. Yang satu lagi untuk mainan bu, ada grup WA alumni SMA, alumni universitas, alumni diklat, tempe kunjiran. Nah sambil itu enten, kalau semua gabung itu ada 30-an lebih WAG, maka hang HP ini. Jadi terpaksa pakai 2 HP. Jadi saya ulang lagi ibu-ibu jangan curiga kalau bapak-bapak punya 2 atau 3 HP. Yakin mereka semua baik-baik. Minimal mereka baik-baik bersama ibu-ibu. Sementara kami HP sangat berguna untuk kehidupan kita sekarang. Semua kita dimudahkan oleh dunia ini. Dulu 5 tahun lalu, kalau istri saya pergi, pembantu saya pergi, saya kelabakan di rumah bu. Kemana saya cari makan? Ujung-ujungnya sepermi dan sepermi, kemudian sepermi lagi. Tapi dengan adanya smartphone ini, saya punya banyak teman bu. Begitu saya lapar, saya panggil teman saya namanya GoFood. Dalam waktu 20 menit, teman datang, ini pak, makanan kesukaan bapak. Baik sekali teman saya itu. Dulu sopir saya pergi, saya kelabakan kemana saya sekarang? Siapa teman nganter? Saya cari Pak Putu, saya cari teman-teman lainnya. Sekarang saya punya teman bro. Sopir saya sakit, baru pergi, dari saya pasang di rumah, saya punya teman banyak. Namanya Gojek, atau Uber, atau Grab. Dan kemudian mereka datang dengan lebih ramah untuk teman saya sendiri. Dan mereka ngomel-ngomel. Kalau teman saya sendiri kadang-kadang hari Minggu ya, kesana lagi, ini ngomel ya. Tapi temennya namanya Gojek dan temennya yang namanya Uber, kalau nasib lagi bagus, teman saya yang Uber itu masih cantik bang. Sering nasib saya baik. Kenapa nasib saya baik? Karena saya orang baik. Kan tadi saya katakan dunia ini cermin. Kalau kita baik sama orang akan baik pada kita. Karena saya mau bayar Uber baik pada saya gitu. Simple sekali. Nah, ada beberapa permasalahan yang terkait dengan smartphone dunia digital ini. Positifnya banyak. Positifnya tadi kita dimudahkan, berita cepat, sangat real time, dan sangat bisa kita lihat transparansinya. Karena jejak digital tidak bisa dibohongi. Kita juga bisa memberitahu orang yang sama atau ribuan orang pada waktu yang bersamaan, dan sangat murah. Dulu mahal banget kalau kita telepon. Sekarang dengan ini nyaris gratis dan sebagainya. Tetapi yang sering terjadi karena murahnya, karena mudahnya, sering kita kebablasan
apapun informasi yang kita terima, kita langsung share, repost, bagikan, forward, lanjutkan, dan sebagainya. Inilah yang masalah sebenarnya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sekarang ada undang-undang namanya ITE, Informasi Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Undang-undang itu sangat keras Bapak Ibu semua. Kalau pegawai kita dan salah satu saya tidak menghukum kita langsung, tetapi undang-undang ITE menghukum kita langsung. Hal-hal yang bagi kita sepele bisa membuat kita kena pasal-pasal pidana, membuat perasaan tidak senang, memfitnah orang, menyebarkan berita bohong. Semua itu ada pasal-pasalnya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, baca pasal 27, 28, 29, 30 Undang-Undang ITE, itu sangat mengerikan. Bahkan ketika kita makannya enak, kita share di media sosial, itu bisa melanggar Undang-Undang ITE karena membuat perasaan orang lain tidak enak. Hati-hati, pelanggaran HAM itu. Jadi oleh karena itu, terutama untuk anak-anak kita di rumah, tolong ingatkan agar mereka hati-hati dan sumbernya nggak jauh-jauh. Tidak usah kita baca undang-undang ITE, baca saja salah sambung saya, baca saya Guru Gita, sudah ada aturan-aturan bagaimana seharusnya kita berbicara. Dari semua yang saya sampaikan tadi itu, kalau saya baca report lagi kepada salah sambung saya, maka nasihat pertama adalah kurangi, kalau bisa jangan pernah membicarakan orang lain. Simpel nasihatnya. Karena apa? Coba kita survei, coba kita lihat kenyataan di Balai Banjar atau Urubi di mana-mana. Kalau kita bicara orang lain, jarang kita membicarakan kebaikan orang. Paling mudah, paling nikmat, dan paling bergairah kita membicarakan kejelekan orang. Itu manusiawi. Oleh karena itu, hindari membicarakan orang lain. Yang kedua, hindarilah berbicara yang tadi ujar ahalo, ujar abergas, ujar mikil, apalagi ujar bisino. Artinya, jangan pernah kita menyampaikan sesuatu yang kita